lain yang akan join, kita mulai aja kali ya, karena ini sudah waktunya juga sudah telat 10 menit ya. Jadi kali ini kita akan berdiskusi terhadap dua teman saya yang luar biasa, yang sudah berpengalaman di bidangnya, yaitu yang pastinya software quality assurance. Di sini kita akan banyak belajar atau sharing sebenarnya di dunia industri atau di company itu sebenarnya tugas daripada seorang software engineer itu apa sih? Kemudian responsibility-nya, kemudian metode kerjanya di sana pakai apa, pakai tools apa-apa aja di sana. Nanti kita akan berdiskusi. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan teman saya, dua orang yang sangat luar biasa, yaitu Yohana Situmorang. Dia itu adalah seorang software engineer di Halo Dokter. Boleh Halo, say hi dulu mungkin ya? hai teman-teman. Oke, kemudian boleh perkenalkan sebelum nanti saya kenalkan satu lagi yang luar biasa juga. Perkenalannya apa apa aja nih Bang Opir? Mungkin dulu kuliah di mana, kemudian kerjanya apakah langsung langsung jadi QA atau mungkin ada dulu rules lain gitu. Dan udah berapa lama pastinya jadi QA. Oke, dari nama dulu ya. Hai teman-teman, kenalin namaku Yohana Situmorang. Aku QA tester. Jadi itu yang manual. Nah, kalau sekarang role-nya udah jadi QA engineer. Jadi kalau di Halo Dokter itu QA engineer kayak gitu. Udah pakai automation. Oh, oke. Berarti di sana udah pakai automation ya tadi? Iya, udah pakai Bang Opir, udah pakai automation. Oke. Oke, thank you perkenalannya Yohana. Kemudian kita ke teman saya yang satu lagi, dia itu adalah seorang quality assurance juga di e-commerce terkenal di Indonesia. Boleh perkenalan mungkin? Halo, halo, kedengaran ya? Ya, kedengaran. Oke. Halo semua, kenalin aku Rode Sirait. Aku itu alumni sama kayak Bang Opir dan Kak Yohana juga. Sekarang aku itu kerja di Tokopedia. Pertama kali itu nggak langsung di Tokopedia sih. Jadi pertama kali waktu fresh grad itu masuk di Amarta. Nah itu bagian financial technology. Setelah setahun di situ baru aku pindah ke Tokopedia sampai sekarang. Sekarang di Tokopedia itu udah 1 tahun lebih. Oke, oke. Tapi di company yang berbeda tapi rules yang sama ya? Rules yang sama. Oke. Oke, mungkin sekian perkenalan narasumber kita kali ini. Nanti kita akan kulik-kulik lebih dalam sih. Buat teman-teman yang ingin mau bertanya, baik di sini langsung boleh, dari sosial media juga boleh. Di YouTube-nya itu Teh Tim, kalau di Instagram-nya itu Teh Tims juga. Cuman di Instagram dia pakai S, boleh di-follow. Nanti pertanyaan-pertanyaan boleh bertanya di sana juga atau mungkin request minggu depannya itu atau 2 minggu ke depan maunya yang di-invite interview narasumbernya siapa gitu boleh. Nah, oke nih langsung aja kali ya kita bahas terkait software quality assurance. Nah, sebelumnya eh, di beberapa orang sebenarnya tidak familiar dengan software quality assurance. Mereka bahkan familiarnya dengan software tester. Nah, kalau dilihat di beberapa company sih memang rules-nya itu sama dan responsibility-nya juga sama. Cuman Kak Yohana bisa mungkin jelaskan apa software quality assurance itu gimana sih gitu ke kerjanya sama responsibility-nya apa-apa aja gitu. Oke, jadi ini aku taunya tuh waktu pertama ngelamar jadi quality assurance. Nah, quality assurance itu kan tanggung jawabnya sebenarnya adalah dia tuh jaminan kualitas ya arti secara harafiahnya. Nah, tapi sebenarnya responsibility-nya itu lebih ke dia memang benar menjamin. Nah, jadi itu apa yang dijamin? Nah, yang dijaminnya itu adalah bagaimana fungsi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan flow, terus
diusahakan jangan sampai ada yang lolos ke production atau ke App Store ya biasanya kalau pakai Android, jangan ada lolos issue gitu, karena itu kan udah dipakai sama user ya. User itu misalnya kita nih, kayak kita pakai aplikasi, kalau ada aplikasinya error pasti kita langsung komen kan. Nah itu berarti QA-nya yang bekerja di situ, jadi jangan sampai ada di production yang lolos issue kayak gitu. Oke. Berarti setiap pokoknya kita menangani dulu kemungkinan error yang akan terjadi di production sebelum user menemukan kan? Ya betul Bang Opir. Saya pernah baca juga sebenarnya tester yang paling jago itu sebenarnya bukan QA, tapi orang yang pakai, yaitu user kita langsung. Ya, betul. Jadi bukan berarti software itu udah selesai dites sama QA, bakalan nggak ada error gitu kan ya? Ya, bukan seperti itu sih. Jadi sebenarnya masih ada errornya, cuman jangan yang sampai fatal gitu sih Bang Opir. Karena kan nggak ada yang sempurna juga kan. Betul. Nah, kalau Bang Roy sendiri gimana? Maksudnya software quality assurance itu, soalnya kan kita pernah belajar juga tuh kemarin sebenarnya mulai dari requirement gathering ikut atau proses pengambilan kebutuhan dari software yang akan di-develop itu QA sudah terlibat. Nah, kalau yang di perusahaannya Rode sendiri gimana? Kalau yang di tempat aku itu sebenarnya kalau untuk general function-nya untuk seorang QA engineer itu pastinya sama dengan yang lain. Nah, jadi untuk tugas utamanya QA test engineer, kebetulan di tempat aku itu namanya test engineer, memang tugas utama sebagai test engineer di sana adalah untuk meminimalisir bug. Nah, biasanya kalau misalnya ada fitur baru nih, kita itu biasanya tuh kita itu di sana dia bilang TE. Nah, jadi aku bilang TE aja. Nah, biasanya kalau di sana TE itu kita itu memang udah ditugaskan untuk meminimalisir bug. Nah, itu dengan cara apa? Pertama kita pelajari dulu fiturnya gimana. Nah, fitur baru ini contohnya itu pasti ada flow-nya. Contohnya itu dari segi UI UX. Nah, kita itu pelajari flow-nya itu gimana, terus kemungkinannya itu apa-apa aja yang bisa menyebabkan user kena blocker. Nah, dari situ kita udah belajar dan kita dokumentasikan apa-apa aja case-case apa saja yang kemungkinan bisa jadi problem, atau baik itu case biasa ataupun corner case. Nah, itu kita ditugaskan untuk menyiapkan itu semua dengan bentuk test case. Nah, setelah nanti fiturnya udah ready untuk kita tes, nah kita bakal mengetes fitur itu berdasarkan test case documentation yang udah kita bikin. Nah, jadi harapannya kalau di sana itu tujuannya itu dengan adanya test case documentation yang TE bikin, fitur itu bisa launch ke konsumen dengan menghindari sedikit mungkin bug yang ada. Memang kalau untuk menjadi fitur yang pertama launch itu, untuk menjadi perfect itu pasti bakal sulit. Segimanapun fitur itu launch, nggak ada yang perfect, cuman memang kita ditugaskan untuk meminimalisir persentase bug yang bakal muncul, terutama yang major. Kalau yang minor, ya mungkin itu masih bisa sebagai improvement untuk development ke depan. Cuman kalau yang major kita memang harus fokus di situ, jangan sampai fitur yang major itu bisa ngeblocker si user. Oh, oke. Poin yang aku tangkap sih meminimalisir error yang bakalan terjadi di production gitu. Betul. Ya. Nah, terkait dengan melihat situasi sekarang ini yang pandemi gitu ya, apakah jadi penghalang buat kita bekerja di perusahaan kita? Misalkan kan selama ini sebelum pandemi ya, kita langsung duduk bareng gitu, mengerjakannya bareng. Nah, ada nggak impact-nya kira-kira sama Rhodes dan tim? Oh, ini aku dulu ya jawab. Oh, oke. Kalau untuk pribadi sih, kalau dari aku sendiri selama WFH ini itu nggak ada masalah kalau dalam masalah pekerjaan, karena tas itu kan tanggung jawabnya kita sendiri. Nah, kita udah bekerja di perusahaan, pasti kita udah mempunyai tanggung jawab kita sendiri.
Nah, kita bekerja di perusahaan itu sebagai orang profesional, harus bertanggung jawab sama task yang diberikan kepada kita. Nah, kalau dari aku sih sebenarnya kalau untuk dalam masalah pekerjaan itu nggak ada masalah, karena kita kan punya task, punya tanggung jawab, dan punya kebetulan di tempat kita itu setiap hari itu ada report. Nah, jadi untuk men-track semua petugas yang bekerja di Tokopedia, khususnya di tim aku, itu bakal di-track setiap hari itu kerjanya ngapain, progresnya apa, yang udah selesai apa, dan belum selesai apa, dan blokernya apa. Nah, itu membantu sih untuk kita, supaya kita bisa men-track pekerjaan kita. Nah, kalau aku sih sebenarnya lebih have fun untuk WFH sih. Karena nggak perlu ke kantor makan waktu gitu. Ya. Apalagi mungkin jarak dari tempat ke kos macet kali ya. Nah, betul. Kan di Jakarta kan kita memang makanan setiap hari itu kalau bawa kendaraan itu macet kan. Betul. Itu juga pengalaman. Betul. Kalau Yohanes sendiri gimana ya? Ada impact kah atau misalkan enaknya WFH nih atau enaknya di kantor gitu? Sebenarnya dari segi enak enggaknya lebih enak di kosan ya kerjanya. Tapi kalau buat kendala tapi emang ada gitu. Jadi aku agak berbeda dari Bang Rodes. Jadi aku tuh kendalanya selama 8 bulan WFH itu Bang Opir aku punya beberapa kendala yang sering kita temui. Nah, itu miskomunikasi. Nah, jadi kan sekarang kan kalau pandemik itu kan misalnya kita mau nanya sesuatu flow nih yang belum kita mengerti. Nah, terus kan tapi harus chat kan. Kalau misalnya ketemu kan kita bisa langsung nunjukin webnya atau device-nya gitu. Terus kita tanya ini gimana gitu. Nah, tapi kalau yang melalui chat kan agak susah ya gitu. Jadi kalimatnya juga jadi salah tangkap gitu ke orang yang kita tanyakan. Jadi yang kita tanya apa, yang mereka jawab apa gitu. Ternyata maksud kita belum sama gitu, belum satu sudut pandang gitu. Itu kendalanya kalau di aku. Tapi gimana cara solusinya? Nah, solusinya kayak kata Bang Rodes tadi itu ada reportnya. Nah, besok paginya itu kan ada daily meeting ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu daily meeting, jadi tuh kalau di kantor tuh ada kayak ngelaporin gitu sih. Nah, yang udah kita kerjakan apa, yang mau kita kerjakan apa. Nah, di situ miskomnya di solving gitu. Jadi kalau misalnya ada miskom yang kemarin gitu tentang kerjaan, itu diutarakan gitu pas daily meeting. Jadi kendalanya tapi berulang-ulang sih Bang Opir. Jadi setiap daily meeting ada aja yang miskom gitu. Itu sih kendalanya, cuman ya solvingnya daily meeting doang gitu. Oke. Berarti di komunikasi ya. Ya Iya, betul. benar sih karena apa? Karena saya juga mengalami sendiri gitu karena kalau kita chat itu kan intonasi chat itu nggak ada ya, cuma chat doang. Jadi Ya. orang bisa memiliki perspektif yang berbeda-beda gitu. Misalkan kita bilangnya mau maksud kita gitu. Ternyata teman-teman yang membaca bisa jadi lain gitu. Benar sih, Ya. benar. Nah, kalau di kerjaan sendiri di tempat Yohana di sana Pak metodologi apa SDLC-nya pakai apa tuh? Pakai Agile kah, pakai waterfall atau V model? Ya, jadi kita di kantor pakai Agile. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya Agile ini kan baru beberapa tahun ya gitu. Jadi emang masih transisi sih sebenarnya Bang Opir nggak full Agile gitu. Jadi kadang-kadang waterfall gitu. Apalagi waterfall ini kan dibutuhkan kalau fiturnya yang udah lama ya. Maksudnya kan kita misalnya di tahun 2018 nih masuk. Nah, fitur mereka kan udah ada di tahun 2015. Nah, itu yang kalau misalnya kita mau ngetes ke fitur yang sudah ada itu biasanya waterfall sih Bang Opir. Tapi kalau misalnya fitur yang baru Agile kayak gitu. Ya. Dua. Pokoknya waterfall itu dipakai biasa yang pernah aku bahas sih itu di suatu bisnis proses yang gede banget terus jarang terjadi perubahan gitu. Iya, betul. Jadi kalau di kantor kita dipakainya di fitur yang udah lama gitu. Oke. Kalau di Rode sendiri pakai apa metodenya di sana? Kalau di Tokopedia yang selama aku di sini sih memang full pakai Agile sih. Karena kayaknya sebelum dari aku, kebetulan aku kemarin magang juga, itu kalau mau ngikutin dari tim lain, mereka itu udah lama menggunakan metode Agile. Jadi masih karena
metode Agile juga mendukung sama proses pengembangan yang ada di Tokopedia, jadi ya masih digunakan sampai sekarang. Oh iya, benar-benar. Karena ini sih Agile itu biasanya dipakai startup karena sangat rentan akan perubahan gitu. Betul. Ya, betul. Setiap perubahan kita ulang lagi dari sprint awal, diulang lagi gitu-gitu. Sama apa? Ya itu tadi yang dibilang platform yang sekarang kita ini nih yang kita tahu sebagai e-commerce dan platform yang di Yohana itu sangat gampang untuk berubah. Perubahannya dari segi fungsional, mungkin dari segi kebutuhan user juga. Nah, kalau Agile itu setelah kita udah ada sprint nih, sprintnya proses pengerjaannya udah 2 minggu misalnya. Setelah kelar dikerjakan sama developer, langsung dikasih ke QA kah? Jawab Ini mau siapa dulu? Boleh, mana dulu? Langsung dikasih ke QA, di tag ke production atau gimana? Kalau di kantor kita sih nggak langsung ke QA ya, jadi developernya itu ngetes dulu. Jadi itu ada namanya developer testing. Nah, di kantor itu ada berlaku developer testing. Kenapa developernya ngetes padahal udah ada QA gitu kan? Nah, itu gunanya agar si QA-nya ini nggak 2 kali kerja gitu loh. Maksudnya si QA ini kan biasanya menemukan gimana ya kalau bisa QA itu menemukan isu yang lumayan gede gitu yang developer nggak tahu. Biasanya kan developer ini kan buat udah fungsinya ini jalan, kalau udah jalan aja udah berarti nggak ada isu. Nah kalau QA kan biasanya agak usil ya Bang Opir, jadi usilnya ini QA ini semua dimasukin. Misalnya kalau data nih, misalnya masukin nama, harusnya karakternya 16, terus kita masukin sampai 24 gitu. Bisa gitu, harusnya kan 16 nih. Nah, itu isu. Pokoknya harus ada developer test dulu. Nah, kalau di kantor kita misalnya ada nih isu yang misalnya kayak kecil banget gitu tapi lolos di developer testnya, itu kita langsung ada briefing sih, maksudnya langsung ada ngasih tahu ke developernya, kok ini lolos di developer test, ini kan hal yang kecil gitu, harusnya ini maksudnya yang kelihatan gitu loh Bang Opir, kayak misalnya kita mau login tapi tombol login nggak bisa diklik, kan itu udah kelihatan banget dong, maksudnya kan itu udah semua orang tahu harusnya tombol login bisa diklik gitu. Itu kalau lulus developer test itu pasti akan di report gitu kenapa lolos. Nah, kalau dari QA setelah developer testnya clear baru dikasih ke QA. Kenapa? Karena kan si developer nggak punya case ya kan, QA yang buat QA lebih komplit sih Bang Opir, makanya dikasih ke QA dulu gitu. Baru habis itu ke production kayak gitu. Kalau udah dari QA udah oke, semuanya udah oke, baru ke production udah lolos bisa naik gitu. Oke. Berarti kalau di tempat Yohana itu hal yang sangat wajar banget untuk dilihat oleh seorang software developer itu lolos itu kerja sangat berperan untuk mengurangi pekerjaannya QA karena kayak yang dibilang tadi, masa button login aja nggak bisa, harusnya dev-nya pun sudah aware akan hal itu gitu ya? Ya, betul. Okay. Kalau di tempat teroris gimana? Apa langsung develop udah kasih ke QA-nya gitu? Atau gimana? Kalau di tim aku ya, jadi kalau misalnya nih, di tim aku ini ada bikin fitur baru. Nah, fitur baru ini pertamanya itu disiapkan oleh sama backend developer. Nah, backend ini pastinya bikin API ataupun GraphQL, itu sejenis API juga. Nah, sebelum untuk kita tes, mereka itu ngerjain di environment development. Jadi di Tokopedia itu ada 3 environment. Yang pertama itu untuk developer, kemudian yang kedua itu untuk staging, yang ketiga itu untuk beta. Sebenarnya ada 4. Yang beta, yang keempat itu ada production. Nah, jadi sebelum backend memberikan API yang untuk ready di tes kepada kita, mereka itu ngetes dulu di development. Mungkin sama kayak Yohana. Jadi untuk supaya tidak terlalu membebani bagian TE, karena bagian tester ini kan banyak mengetes untuk, kalau di kita ya, banyak mengetes untuk API ataupun UI juga. Nah, jadi untuk mengurangi durasi juga karena sprint yang berjalan, developer itu mempunyai tanggung jawab untuk meminimalisir bug yang ada di API mereka. Nah, itu
setelah mereka udah lolos ngetes sendiri di dev, itu bakal naik ke staging. Nah, di situ kita sebagai test engineer ada tanggung jawab untuk mengetes di situ. Nah, setelah kita ngetes di situ, kita nge-report bug apa-apa aja yang ada di situ, kemudian itu nanti dibahas di daily. Itu biasanya yang per hari. Itu API-nya kenapa ada yang error apa-apa aja. Nah, setelah itu sudah didiskus, nanti orang backend yang bertanggung jawab sama API itu bakal nge-fix berdasarkan error-error yang udah kita report. Nah, setelah itu, setelah kita tes lagi, retest bug yang udah kita report sebelumnya, itu udah fix. Nah, itu baru bisa naik ke beta. Nah, beta ini seperti kayak pre-production. Oke. Jadi, sebelum benar-benar naik ke production tuh ke customer atau ke user, itu harus lolos dulu di beta. Jadi kita melakukan tes, benar-benar tes di dua environment, staging sama beta. Nah, kalau misalnya di beta udah oke, baru benar-benar naik ke production gitu. Oh, oke. Berarti kerjanya jadi berapa kali tuh? Jadi 2 kali ya? 2 kali, ya. Satu di staging, yang kemudian satu lagi di beta. Betul, betul. Oke. Kalau di tempat sendiri sih, kan beda-beda versi ya. Kalau di tempat Rhodes tadi bilangnya beta. Kalau di tempatku itu namanya staging real. Jadi itu udah sebenarnya udah production, tapi belum dirilis ke user. Berarti yang tadi API dibahas itu berarti kerjaannya Rhodes di sana semua juga? Tes API, tes UI UX, tes... Betul. Jadi di kita test engineer itu join untuk di bagian backend dan bagian frontend. Nah, itu di tempat kita kebetulan sprint-nya itu terpisah. Nah, yang Oke. satu untuk backend, yang satu untuk frontend. Nah, kita di sana itu bertanggung jawab untuk mengikuti 2 sprint. Jadi kita memang harus benar-benar memanajemen time kita dengan baik agar kita dapat mengikuti update apa-apa saja dari masing-masing sprint itu. Oke. Berarti di backend sama di frontend. Betul. Oke. Kalau boleh tahu di sana toolsnya pakai apa aja ya? Kalau untuk API, untuk automation ya. Nah, kalau untuk automation, di sana itu pakai Catalan. Automation API, UI, Android, itu pakai Catalan semua, pure Catalan. Nah, kalau untuk iOS, di sana itu pakai Xcode. Terus di sana itu juga kita test engineer punya tanggung jawab lain untuk mengetes API performance yang dibikin backend kita itu seberapa kuat untuk menampung user yang merequest kepada API tersebut. Nah, Oh, itu namanya load test kalau di kita. oke. Itu kita di sana pakai Golang. Bahasa pemrogramannya pakai Golang. Betul. Oke. Berarti API, frontend, backend, performa Ya, performance test. test ya. Jadi sebenarnya kalau di Kak Yohana itu dibahas juga nggak sih untuk performance test, regression test, itu seberapa banyak metode testing yang dipakai di tempat Kak Yohana? Iya, Bang Opir. Jadi ada performance test. Jadi sebenarnya tapi performance test ini dia biasanya nggak automation ya kita. Jadi yang lebih automationnya itu functionality test. Nah, kalau performance test itu biasanya kalau itu kan buat ini ya kekompatibilitan terus UI UX-nya. Nah, itu biasa manual sih, nggak di automation. Nah, kalau membahas automation testnya itu aku tadi pakai misalnya yang automationnya, jadi aku megang automation yang buat Android sama web doang. Nah, kenapa? Karena aku belum punya skill buat automation yang iOS. Itu sih kekurangan aku. Oke. Jadi buat teman-teman ini mau ngasih tahu aja, jadi kalau di Catalan itu ya aku nggak tahu ya bisa pakai air apa enggak, tapi aku belum pernah emang aku belum pernah kayak gitu. Oke. Tapi kayaknya jaringan Kak Yohana kayaknya kurang bagus deh, putus-putus tadi.
Iya. Nanti sekalian sembari sharing, nanti kita lanjut dulu ke teman-teman. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih, wow, udah lumayan banyak nih dari IG, dari chat ini juga. Tapi mau tahu dong kalau misalkan berarti banyak tools dong yang dipakai untuk di software testing ini sebenarnya. Sebenarnya selain Kak Yohana selain familiar dengan Katalon untuk automation testnya, pakai apa lagi yang pernah bisa, yang pernah dipakai? Kalau misalnya yang pernah aku pakai cuman Selenium ya Bang Opir, itu pun juga Oh, waktu kuliah sih. Kalau kerja full aku pakai Katalon sih. oke, Karena cuman itu yang lebih sering dipakai. Habis oke, itu aku nggak belajar hal baru lagi sebenarnya. oke, oke. Kalau Bang Rodes mungkin eh, apa kan kita orang berpikirnya automation test Katalon, Katalon. Ada tools lainnya yang mungkin pernah pakai atau bahkan sudah familiar dengan tools itu? Sebenarnya kalau untuk bagian testing ya untuk automation itu banyak toolsnya sih. Cuman yang pernah aku coba ya selain Katalon itu, uh, yang pertama itu Test Cafe. Itu Test Cafe itu untuk ngetes UI. Oke. Terus yang kedua itu Nightwatch, itu sama juga untuk UI. Terus yang ketiga itu Robot Framework. Nah, robot framework ini tuh pakai Selenium Hmm. dan bahasanya itu .robot. Itu .robot itu lebih mirip ke Python sih sebenarnya kok yang pernah selama aku coba. Nah, itu robot itu bisa untuk API, bisa untuk UI juga. Nah, itu yang aku pakai robot dan tes cafe itu kemarin waktu di kantor pertamaku di Amarta. Nah, selain itu aku pernah juga nyoba Cucumber. Cucumber Oh, itu Cucumber itu automation bisa juga untuk mobile, bisa untuk web juga. Sebenarnya bisa untuk API, cuman terakhir aku belum sampai nyoba ke situ karena itu kemarin aku cuman explore aja sebenarnya library masing-masing tools itu apa aja yang bisa digunain gitu. oke. Maksudnya yang tadi robot itu robot framework kah? Ya, robot framework. Jadi sebenarnya robot framework ini tuh kita itu sebagai pembuat test automation ada dua cara untuk membuat automation versi robot. Yang pertama itu pakai robot framework itu ada toolsnya. Hmm. Jadi itu mirip Katalon. Terus yang kedua itu robot by script. Jadi kita bisa bikin .robot file .robot automation itu by nge-script Hmm. gitu. Kalau yang bedanya itu kalau script itu kita bikin script sendiri. Hmm. Cuman kalau yang di Robot Framework itu udah ada toolsnya. Jadi kita bisa langsung tarik apa elemen-elemennya apa aja gitu. Oke, oke. Jadi Mm-hmm. apa for your information buat teman-teman yang mungkin nanyain, jadi seorang QA itu harus bisa juga ngoding gitu ya. Betul, betul. Jangan jangan melupakan untuk ngoding karena itu butuh banget Hmm. untuk kita sebagai tester. Oke, oke. Sebelum aku baca, udah ada beberapa pertanyaan nih. Aku kita buat teman-teman yang mungkin terkhusus hari ini yang apa narasumber kita ini kan software quality assurance ya. Nah, apa pendapat kalian terkait dokumentasi dari Kak Yohana boleh dulu. Ini dokumentasi apa ya? Maksudnya gimana? Dokumentasi proses pengerjaan kita eh, di SDLC itu bisa BRD dari requirement user jelas apa enggak gitu. Oke, Karena itu jadi kan agak dokumentasi. gimana ya, agak sedikit strict terkait dokumentasi. Karena kita kayaknya nanti bakalan ngomel-ngomel tuh kalau misalnya dokumentasi ini masuknya apa gitu. Ya bener banget ya kata Bang Opir. Jadi kebetulan emang kan kalau QA yang cewek agak cerewet ya. Jadi kalau misalnya nggak jelas gitu. Jadi pernah waktu itu dokumentasi. Nah ini kan biasanya dokumentasi dari bisnis analis ya Bang Opir kalau di kantor kita namanya. Jadi Hmm. si bisnis analis ini ntar dia ada kalau misalnya mau membuat fitur yang baru nih di kantor. Nah jadi si BA ini bakal meeting nih sama user apa yang mau digunakan biasa lah ya teman-teman juga udah tahu gitu meeting dulu gitu. Nah kemudian dia kan buat dokumentasi kotor dulu dong nggak mungkin langsung ngetik gitu kan. Nah Ya. terus
paling sering itu, nah jadi fitur ini pas udah mau dibuat udah deadline gitu. Jadi sering sekali si BA ini ngasih dokumentasi yang dia tulis gitu. Seharusnya kalau BA itu kan harus ngasih yang dokumentasi ke kita kan udah rapi gitu ya. Nah di situ juga harus sudah ada BRD-nya, harus ada flow-nya tuh harus jelas. Nah terus masing-masing fungsinya itu harus dijelasin kayak gitu. Jadi kalau dokumentasi menurut aku penting ya Bang Ofir, karena itu bakal menentukan satu fitur itu mau gimana dijalaninnya gitu. Dan itu nggak cuma dikasih ke QA dong, pasti ke developer dulu gitu. Ke developer pokoknya di-share ke semua, ke product owner, ke UI UX juga gitu, apa yang mau dibuat. Menurut aku dokumentasi harusnya rapi sih, rapi dan jelas. Oke. Kalau Bang Rodi sendiri dokumentasi di tempat kerjanya gimana tuh? Kalau dokumentasi di tempat kerjaku, yang pasti sama kayak Wana, itu dokumentasi itu adalah kunci untuk kita tahu fitur itu apa. Nah, jadi kalau di tempat kita itu kebetulan yang megang PRD itu, dokumentasi itu adalah PM. Jadi sebelum PRD itu jadi, dokumentasi itu jadi, PM itu bakal discuss sama BA sama tim UI untuk flow-nya gimana aja. Jadi PM itu ada 2 tugasnya bikin PRD. Yang pertama itu PRD untuk backend, API apa aja yang diperluin, sama PRD untuk frontend-nya. Jadi sebelum PRD ini fix, itu dokumentasi itu nggak akan bisa sampai ke kita. Harus benar-benar fix dulu, baru bisa sampai ke kita. Nah, itu pun kalau misalnya udah sampai ke kita, PM itu bakal ngelakuin meeting lagi sama test engineer, sama backend engineer, sama frontend engineer. Nah, itu bakal discuss sama masing-masing role ini. Jadi di PRD itu fitur apa saja yang di-accept sama backend ataupun frontend, dan fitur apa aja yang kemungkinan bakal sulit untuk diimplementasi. Karena nggak mungkin fitur yang diminta sama tim user itu langsung di-approve sama tim backend ataupun tim frontend-nya. Karena pasti ada reason tersendiri kenapa development itu bakal sulit dan itu membutuhkan sprint yang lama gitu. Nah, setelah discuss di situ, biasanya PRD itu bakal direvisi sama PM. Apa requirement apa yang mungkin nggak bisa untuk diimplementasi, dan plan B-nya itu apa untuk bisa menghandle fitur yang nggak bisa diimplement itu. Nah, jadi setelah dokumentasi PRD-nya itu dibenerin lagi sama PM, kita itu bakal ngelakuin re-meeting lagi untuk memastikan si dokumentasi ini sudah benar-benar bisa diimplement, sudah benar-benar nggak ada yang kurang. Karena kalau misalnya dokumentasi ini bakal ada yang kurang yang disiapkan oleh PM, pasti nanti di tengah jalan developernya pasti bingung. Nah, ini gimana? Ini kenapa PM-nya nggak nge-handle ini gitu. Jadi untuk menghindari ini itu biasanya PM pasti aware untuk itu. Nah, termasuk juga kita sebagai tester di situ. Kita di situ di challenge untuk tahu flow-nya itu apa-apa aja, dan kita bisa bikin case-case apa-apa saja dari dokumen itu. Gitu. Oke. Nah, berarti dari kesimpulan keduanya tadi, dokumentasi itu sangat penting ya. Betul, sangat penting. Karena kalau dokumen yang nggak benar, hasilnya pasti nggak benar itu. Benar-benar. Ya, nanti dimintanya A, di dokumentasi ditulisnya B gitu. Karena Betul. itu kemarin pengalaman kita ya yang udah pernah mungkin kuliah, ya coba buat di FD atau coba buat SRS gitu. Di SRS-nya A, yang diimplement B, makanya kena omel-omel tuh kadang sama. Iya. Dan di sini ya, aku pribadi mengalami itu gitu. Jadi ternyata dokumentasi is not something yang ya udahlah, dokumen sekedar dokumen, yang penting dipakai user bisa, nggak bisa ternyata. Itu sampai kalau bisa dibilang itu polisi kita, itu standarisasi kita.
Jadi ketika nanti ada fitur baru, ya bayang aja misalkan nggak user sebenarnya meskipun fungsinya sama tapi user nggak maunya bukan itu, meskipun fungsinya sama kan gimana ya, maksudnya berarti ada yang sesuatu yang salah gitu. Benar-benar nggak sesuai kebutuhan. Ya nggak sesuai kebutuhan gitu. Makanya harus benar-benar deep sih, harus benar-benar dalam proses requirement gatheringnya sih sebenarnya. Nah, sebelum ini ada pertanyaan nih dari siapa nih? Namanya Asus. Kayaknya ini nama ininya deh. Nah, mau nanya apa perbedaan UAT dengan beta testing yang tadi dijelaskan Rhodes deh. Kayaknya pertanyaan ini ke Rhodes. Ya, Rhodes. Oh, jadi kalau UAT itu biasanya kita ngelakuin testing sama PM, sama tim UI. Itu biasanya di staging. Jadi kita itu bareng-bareng tes flow-nya itu udah benar atau belum. Kalau misalnya nanti udah misalnya ada beberapa bug yang ditemuin, nah itu bakal kita report kepada tim developernya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah di fix lagi, kita bakal ngetes lagi, cuman versinya itu kita sebagai test engineer doang di situ yang untuk nge-retest. Nah, PM itu cuman PM dan tim UI lain cuman nge-track status bug itu udah sampai mana. Nah, kalau misalnya itu sudah di-fix di staging, nah itu bakal naik ke beta. Nah, di beta itu cuman kita sebagai tester doang yang bakal ngetes itu. Jadi sebelum benar-benar naik ke production, biasanya kalau di kita itu beta itu bakal beberapa jam sebelum naik ke production. Nah, jadi kita benar-benar nge-retest lagi, tapi itu sebenarnya nggak ngetes semua case, itu ngetes major case-nya doang. Nah, paling lebih tepatnya UAT itu ngetes semua test case. Nah, di beta itu kita ngetes smoke test. Maksudnya smoke test itu adalah beberapa case yang major gitu. Oke. Berarti clear ya untuk si apa tadi untuk Asus. Nah, aku namanya Asus aja deh karena namanya ini Asus, jadi bacanya Asus. Jadi kita apa? Kita buat teman-teman yang belum mungkin pernah pakai, udah banyak tadi tuh yang dijelaskan sama Bang Rodes. Ada smoke test, ada regression testing, ada retesting, apalagi itu ada UAT juga termasuk testing. Apalagi tuh ada pendetailan terkait test case. Mungkin after test case kita ngumpulnya di namanya test suite kan. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Tapi ini kayaknya dari Rusmina. Ini bertanya Kak dan Abang. Ada dua pertanyaan. Ya, lebih dari dua juga boleh ya. Apabila seorang QA telah menyelesaikan dokumen hasil testing yang disajikan dalam UAT, UAT berarti udah sampai ke user ya. Kepada siapa dilaporkan hasil pekerjaannya Kak? Baik untuk yang QA manual, QA bukan AQ. Dia nulisnya AQ. Typo, Bang. Manual ataupun automation. Ya, kepada siapa after kita UAT? Dari Kak Yohana boleh? Kalau di kantor kita, habis UAT itu ke product owner ya namanya. Nah, jadi ketika UAT, buat teman-teman yang belum tahu UAT, itu user acceptance testing. Nah, jadi itu kita sebenarnya yang ikut UAT adalah QA yang ngetes, product owner, dan user yang akan memakai fitur ini. Nah, jadi ketika UAT kita kan demo dulu ya ke usernya gitu. Terus didokumentasiin selesai. Kalau di kantor kita sih dikasih ke product owner. Nah, kenapa ke product owner? Karena kan habis UAT ada aja nih yang maksudnya yang usernya kurang atau enggak yang belum atau enggak yang mau ditambahin kayak gitu, kayaknya di sini kurang ini deh gitu. Nah, itu kan harus didokumentasiin ulang. Nah, itu ke product owner. Kenapa ke product owner? Karena si product owner ini yang akan memutuskan apakah penambahan itu bisa dengan deadline segini gitu atau pengurangan, kenapa harus dikurangin kayak gitu sih Bang Opir kalau kita ke product owner. Baru nanti tapi product ownernya ini discuss juga ya ke developernya gitu, kira-kira sanggup nggak, misalnya deadline-nya udah 5 hari lagi, sanggup nggak ngerjain penambahan gitu. Kalau pengurangan biasanya bagus ya buat developernya gitu, malah nggak usah kerja banyak gitu kan. Tapi kalau penambahan ini biasanya agak diskusinya agak panjang gitu kalau ke
diskusinya lebih ke deadline sih, kayak gitu, ke product owner hasilnya. Jadi terjawab ya buat Revina tadi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kalau di ini gimana? Kalau di Bang Rodes sama juga kah? Apa? Sama-sama sih, nge-report ke product manajernya dulu, itu Oke, nanti udah layak atau enggak naik gitu. oke. Nah, berarti sama ya. Clear ya untuk Revina. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, dalam tahap pengerjaan ada yang disebut dengan sprint, di mana sprint itu merupakan jadwal atau tahapan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh seorang QA. Apabila sprint 1 belum selesai, namun sprint 2 sudah diberikan yang akan dikerjakan, apakah kita bisa langsung mengerjakan sprint 2 atau harus menyelesaikan sprint 1 dulu? Nah, kalau di Bang Rodes mungkin boleh kasih tanggapannya? Kalau di aku sih sebenarnya kalau misalnya di sprint 1 itu tasnya belum kelar, si tas itu bisa bisa untuk ikut di sprint 2. Oke. Tapi dengan catatan kita harus ngasih reason yang masuk akal. Kenapa tas itu bisa nggak selesai atau masih belum dikerjakan. Hmm. Nah, nanti kalau misalnya kita udah eh, ngasih reason, itu nanti si tas itu bakal ikut di sprint 2. Nah, walaupun di sprint 2 itu udah ada tas yang ready untuk dikerjain, nah pasti kita dikasih kesempatan untuk ngasih pendapat. Nah, tas mana nih yang menurut kamu di fitur ini yang masih belum terlalu urgent. Nah, Hmm. setelah itu nanti kita kasih tahu. Nah, untuk menggantikan tas yang di sprint 1 yang bakal ikut, si tas yang nggak jadi kita kerjain itu bakal masuk di backlog. Nah, jadi sebelum masuk di sprint itu, kita itu ada list tas di backlog. Nah, kita itu milih tas-tas apa aja yang bakal kita kerjain. Nah, jadi kalau di sprint ini kita itu setiap tas itu pasti ada story point. Nah, story point ini maksudnya itu adalah berapa lama kita mengerjakan tas tersebut. Nah, biasanya itu angkanya itu 1, 2, 1, 2, 3, 5, 7. Nah, biasanya itu beda-beda sih sebenarnya ketentuan di masing-masing perusahaan. Cuman kalau di tempat aku itu, 1 itu biasanya kurang dari 1 jam udah selesai, 2 itu 2 jam, 3 itu 3 sampai 4 jam, 5 itu setengah hari, nah 8 itu adalah 1 hari. Nah, jadi untuk menentukan sprint itu, kita itu ada minimal story point berapa yang bakal kita kerjakan selama 1 sprint. Kebetulan di sprint di kita itu 2 minggu sekali 1 sprint. Nah, jadi kita list dulu tas-tas apa, terus kita pilih di sprint ini tuh tas-tas apa saja, jumlahnya udah berapa. Nah, nanti tas yang di sprint 1 itu bakal kita masukin di sprint 2. Nah, jadi waktu sprintnya udah jalan, si tas dari sprint 1 itu bakal ikut lagi di sprint 2. Jadi kita bisa melanjutin ataupun memulai tas yang belum kita kerjain di sprint 1 gitu. Oke. Berarti bisa ikut ke sprint berikutnya dengan alasan. Ya, Dan dengan alasan kita juga tadi ada apa namanya itu story point-nya ya. betul, betul. Menurutku itu sangat keren banget sih. Misalnya bisa dihitung sampai per jam dia selesaikan sampai 1 jam nih atau 5 jam atau itu sangat membantu sih. Misalnya itu nge-track juga kan pekerjaan kita ini sampai kapan kelarnya gitu, maksimalnya berapa. Benar-benar. Nah, kalau Kak Yohana bisa nggak yang belum kelar di sprint 1 dilanjutin sprint 2 tanpa selesai dulu yang sprint 1 atau gimana? Kalau di kantor aku nggak bisa ya Bang Mepir, jadi sprint 1 itu harus selesai dulu. Nah, tapi gini, aku agak sama kayak Bang Rodes, jadi ada story point-nya gitu. Misalnya sprint 1 dulu ya, misalnya ada sprint 1, dibuat user story-nya dulu dong, task-tasknya apa aja, nanti dikasih story point-nya. Tapi yang beda di sini adalah story point-nya di kantor aku pakai 1358 gitu Bang Rodes, jadi kita agak berbeda. Benar sih kata Bang Rodes tadi ada perusahaan itu beda-beda kebijakan story point-nya kayak gitu. Tapi itu emang hitungan jam gitu. Jadi itu sangat membantu developer untuk mengerjakan. Nah, jadi buat pertanyaan Rusmina, boleh nggak sprint 2 dikerjakan gitu? Sebenarnya nggak boleh ya, tapi karena
kebiasaannya tuh gini loh Rusmina. Jadi sprint 1 nih, tiba-tiba sprint 2 udah ada, saking mau ngejarnya nih dimasuk-masukin gitu. Nah, harusnya sih harus selesai dulu gitu, sesuai dengan story point gitu. Terus ada kesamaan juga dengan Bang Rodes, kalau misalnya mau dimasukin ke sprint 2, nah itu masuk ke backlog. Jadi itu dipilah-pilah dulu nih Bang Opir, mana yang kira-kira yang enggak gede gitu. Karena kan sprint 2 ini kan bisa aja gede gitu. Terus masa gede sama gede dikerjain gitu kan padahal orangnya terbatas gitu. Nanti dimasukin ke backlog dulu, terus dipilah yang bisa agak-agak nyempil gitu di sprint 2, ya bolehlah dikerjain gitu. Tapi itu juga biasanya ada penambahan waktu ya Bang Opir, kalau misalnya ada nyempil kayak gitu kan nggak mungkin nggak mungkin sesuai deadline gitu, karena dia udah terlanjur mau masuk nih ke sprint 2 gitu, pasti QA-nya minta tambah waktu atau enggak developernya minta tambah waktu kayak gitu buat ngerjainnya biar lebih maksimal aja gitu, biar semuanya sama-sama enak kayak gitu sih. Ya, benar. Setuju. Sangat setuju sih. Iya. Sebenarnya itu juga tergantung kesepakatan di tiap company sih. Benar. Ya, Jadi nggak ada betul. hal default yang menyatakan oh tidak bisa. Oh Iya, bisa. Tapi itu nggak bisa gitu. mengikuti culture dan implementasi project, metodologinya di sana gimana gitu. Betul. Kemudian ada pertanyaan dari Citra. Saya ingin bertanya, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang QA biar bisa jadi QA ini? Nah, sebenarnya udah dijawab Bang Rodes tadi, tapi mungkin boleh diulangi Bang Rodes, apa aja yang harus kita ketahui dan dikuasai biar bisa jadi seorang QA gitu. Jadi kalau untuk jadi seorang QA itu tergantung dulu mau jadi QA manual kah atau jadi QA automation. Nah, kalau jadi QA manual, kita itu harus tahu test case, kita itu harus mempersiapin test case documentation. Kita harus tahu skill untuk tahu gimana flow misalnya di fitur ini test case-nya apa, flow-nya gimana. Nah, kita itu sebagai QA manual harus bisa mendokumentasikan fitur tersebut dengan sedetail mungkin. Ya. Nah, jadi misalnya untuk login nih, kita input username, expected-nya username-nya terisi, terus password-nya di input, baru password-nya berhasil masukin, baru diklik login, itu masuk atau enggak, baru kita masukin karakter-karakter yang lainnya. Nah, kita di situ harus bisa tahu case-case-nya sedetail mungkin apa-apa saja di situ. Nah, sementara kalau untuk key automation, itu bedanya, si key automation ini harus tahu dari segi manual dan dari segi automation. Jadi, kalau dari automation itu, kita memang benar membuat automation tapi untuk bikin automation itu kita harus tahu dulu flow manualnya gimana. Nah, dari situ kita dengan manual itu kita baru bisa bikin automation. Nah, skill apa setelah itu kita tahu apa saja. Nah, kita bikin automation. Nah, automation itu kita bikinnya pakai apa? Nah, sebenarnya kalau untuk automation itu skillnya kita harus jangan ngelupain modding sih. Karena sebenarnya untuk automation itu kita memang develop cuman versi untuk tester. Nah, kalau untuk skill apa-apa saja, sebenarnya itu tergantung tools-nya lagi. Cuman kalau kita sebagai fresh graduate, kalau dari aku kemarin, sebelum masuk itu, kebetulan kan di aku waktu kuliah itu cuma dapat untuk Selenium doang. Nah, sementara di dunia kerja itu udah banyak banget tuh tools-toolsnya. Nah, jadi sebelum kita mencoba masuk di dunia kerja khususnya automation, kita itu harus explore untuk diri kita sendiri automationnya. Nah, kalau apa-apa saja itu sebenarnya terserah. Tapi sebaiknya kita explore dulu automation. Kita mau automation apa nih? Kan ada banyak nih platformnya. Ada desktop, ada mobile, ada iOS, dan lain-lain. Nah, itu setelah kita tahu kita mau fokus di mana, baru kita pilih tools-nya apa. Nah, sebelum tools-nya itu kita pilih, kita harus tahu tools yang paling sering dipakai banyak orang itu apa. Nah, setelah kita tahu, kita pelajarin itu, kita coba juga tools-tools yang lain.
Nah, sebenarnya kalau kita udah tahu toolsnya apa yang kita pelajarin, di internet pasti banyak banget tutorialnya. Kayak aku kemarin belajar beberapa tools itu dari online semua, dari YouTube, dari online course, gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu, kalau paling dasar itu sebelum masuk automation, kita harus tahu untuk ngoding automation itu gimana. Dasar-dasarnya aja paling penting. Oke. Berarti itu tadi ya, Riz, udah dijelaskan sama Bang Rodes hal-hal apa aja. Yang pertama, ngoding pasti nggak boleh lupa, karena itu basic kita. Even nggak terlalu deep, nggak terlalu dalam-dalam banget, tapi kita tahu. Sama kedua mungkin ada yang bisa ya. Menurutku sih query database, karena itu bakalan dipakai. Kemudian tadi dijelaskan juga ya tergantung kau maunya mau automation apa yang manual. Kalau automationnya mau yang mana dulu? Mau yang mobile kah? Atau mau yang desktop? Kan beda-beda tools. Atau mungkin kalau mau di performance testing bisa load testing pakai Gmeter atau segala macam. Kalau API manual bisa pakai namanya Postman. Tapi di Postman kita bisa juga ngoding. Jadi jalanin test script di Postman kita bisa. Katalon, kalau mau jadi UI, API juga bisa dites di Katalon. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apakah seorang QA engineer juga melakukan manual testing? Jika ya, kapan QA engineer ngetes secara manual? Dan ketika kapan ngetes secara automation? Boleh Kak Yohana dulu? Jadi dia nanya nih, kapan kan tadi QA engineer pasti melakukan manual dulu, tapi kapan melakukan manual testing dan kapan melakukan automation testing biar dia otomatis. Oke, kalau di kantor aku yang manual itu udah pasti hal yang pertama dilakukan ya sebelum automation. Nah, jadi gini, ini siapa yang nanya ya? Oh, Wilda. Jadi di kantor aku tuh biasanya yang manual itu yang pertama dulu ya. Jadi udah ada case, terus kita tes dulu nih manual gitu. Nah, terus habis itu kenapa kita tes manual supaya kita itu tahu gitu fungsi di situ apa-apa aja. Kenapa kita harus tahu fungsinya apa? Karena nanti di automation itu kan kita masukin script nih. Nah, di script itu nanti dia ada minta nama fungsi gitu. Jadi kita udah tahu. Jadi kita nggak langsung begitu ada case langsung kita automation, nggak kayak gitu. Jadi kita harus mentahnya kita tahu dulu nih Bang Opir, nggak langsung automation kok. Jadi kalau misalnya begitu ada fitur dibuat case-nya kita manual dulu. Habis itu udah ngerti, udah paham, baru kita script kayak gitu, baru kita jalanin. Itu juga membantu di automation-nya ya, karena itu membantu waktu automation-nya gitu. Jadi si automation ini kan pakai waktu juga ya Bang Opir, nggak langsung bukan nggak punya deadline si automation ini gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kan udah enak nih automation-nya. Jadi si Katalon ini yang berjalan sendiri. Jadi dia udah ngebaca fungsi-fungsi yang kita script kayak gitu. Kalau misalnya kapan aja ya begitu kapan QA engine kapan dilakukan secara manual ya begitu ada case manual dulu, habis itu ke automation kayak gitu kalau di kantor aku, nggak langsung ke automation. Oke, yang perlu dimention adalah gimana reproduce errornya dulu atau mau create suatu proses, benar nggak? Kalau kita nggak tahu manualnya, nggak bakalan bisa di automate gitu aja. Iya betul, karena kita buta gitu, kayak kita nggak tahu, kita nggak megang gitu loh, gimana sih? Gitu. Jadi kayaknya udah terjawab sih by Yohana tadi untuk itu. Makanya aku baca di beberapa situs karir gitu ya, sangat baik apabila kalau mau jadi automation test itu dari manual test dulu. Betul, kayak kata Bang Rodes. Biar tahu detail reproduce error secara manual gimana, bug reporting gimana, kemudian create skenario gimana gitu. Saya setuju sih sama itu. Jadi kalau boleh yang manual dulu baru langsung automate. Cuma kalau bisa automate why not? Lebih jago lagi kan? Ya, betul. Ya. Oke. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Jojor. Kalau berdasarkan yang saya tangkap dari penjelasan kakak, abang tadi bahwa QA itu yang akan menaungi SDLC. Dan sepengetahuan saya ada juga yang disebut sebagai quality control. Jadi pertanyaannya di segi mana letak perbedaan QA dan QC?
Ada yang ini yang mungkin mau jawab? Atau aku dulu kali ya? Aku Boleh juga. boleh. Soalnya ini aku kiri juga soalnya. Iya, nggak apa-apa Bang Opir. Jadi kalau ini aku cuma ngasih gambaran aja. Kalau QA itu proses pengetesan di dalam yang hubungannya berrelate sama IT. Kalau quality control itu lebih ke user. Jadi bagaimana dari BRD itu semuanya clear based on permintaannya si user terdeliver dengan baik. Itu namanya dia quality control. Sebenarnya kalau bisa dibilang kita katakanlah buatlah sebuah aplikasi yang bisa chatting gitu. Terus si usernya itu cuma minta bisa chatting doang. Tapi kan sebenarnya kita developernya, QA-nya bisa bikin chatting yang berbunga-bunga, yang segala macam. Padahal bukan itu kebutuhan yang dia minta. Jadi yang kontrol itu adalah si quality control. Tapi kalau di perusahaan di tempat Rodi sendiri ada quality controlnya nggak? Halo, Des? Halo. Kalau di tempatmu ada ini nggak? Ada quality controlnya nggak? Putus-putus. Oh, dari jaringan gua. Ada ada quality controlnya nggak? Quality control. Hmm. Uh, Kalau di Tokopedia sebenarnya nggak ada sih. Hmm. Sebenarnya langsung pure ke test engineer-nya. Oke, berarti nggak ada ya. Kalau di tempat Kak Yohana? Kita itu ada Bang Opir, cuman dia benar sih kata Bang Opir, jadi dia nggak disatukan dengan IT gitu. Jadi dia ada di ruangan terpisah ya. Hmm. Jadi tuh buat Jajar Siahaan mungkin aku bisa kasih contoh. Jadi kalau quality assurance itu dia yang langsung terjun ke aplikasi misalnya kayak gitu atau web atau apa gitu, itu yang langsung terjun untuk mengetes itu semua untuk memastikan fitur itu sudah berjalan dengan baik, itu quality assurance. Kalau quality control dia tuh lebih ke yang di belakangnya gitu, misalnya kayak chat tadi gitu. Kalau di kalau dokter kan ada fitur chat ya Bang Opir. Jadi misalnya aku sebagai quality assurance aku tuh mengetes apakah chattingannya ini bisa dua arah, misalnya Bang Opir dokter, aku pasien gitu kan. Nah aku tuh bisa ngechat Bang Opir nggak masuk nggak, kalau kirim gambar masuk nggak, itu quality assurance. Kalau quality control dia bakal ngecek per hari ini ada chat berapa yang masuk, maksudnya hari ini bisa beribukah gitu. Kalau misalnya kita masukin hari ini 5.000 chat, sistemnya rusak enggak, kayak gitu. Itu sih kalau lebih quality control tuh lebih yang di belakangnya gitu. Oke. Tapi nggak nyatu dengan IT, itu beda sih kalau di kantor. Oke. Berarti kira-kira kayak gitu ya. Detailnya, karena kan stylenya beda-beda di tiap company ya. Jadi ya stylenya di tempat Yohana mungkin begitu, di tempat Rhodes bahkan nggak ada gitu. Di tempatku di tempatku nggak ada juga sih. Cuman aku pernah baca buku terkait itu. Nah mungkin bisa juga nanti karena ada banyak referensi dari internet udah banyak, atau mungkin teman lain yang kerjanya sebagai quality control bisa juga tuh langsung ditanya gitu. Oke, nih ada pertanyaan dari Taufik. Halo Rodes dan Yohana dan Abang Opir, salam kenal. Salam kenal. Halo. Namanya Topi sebagai QA manual. Mau bertanya, apa tips atau metode atau cara maupun tools yang bisa digunakan teman-teman untuk mengetahui impact atas sprint atau task yang sedang dites oleh QA terhadap sistem lain yang sebenarnya tidak masuk dalam task yang sedang berjalan, namun ada potensi berimpact terhadap sistem yang lain. Atau di tempat Rhodes maupun Yohana, impact analysis itu dihandle oleh role siapa gitu. Nah, kayaknya kayak yang dibilang Bang Rhodes tadi nih, kayaknya kurang detail deh ininya. Yang menyediakan ininya, apa namanya, menyediakan dokumen itu, kan dia kan harus menganalisis impact-nya kemana. Benar nggak? Nah, Benar. kalau di tempat Rhodes itu gimana? Siapa? Sebenarnya itu pure-nya di PM sih, karena sebelum tas itu benar-benar masuk ke kita, si PM itu harus tahu impact apa aja yang bakal didapat user dari fitur yang bakal dibikin. Nah, jadi itu sebenarnya responsibility-nya si PM. Nah, untuk
handle misalnya apa nih kemungkinan yang menjadi blocker si user kalau misalnya fitur ini naik. Terus apa nih yang bakal sisi positif yang bakal didapat user ketika fitur ini kita launch ke mereka. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu biasanya sebelum naik ke kita, maksudnya ke dalam sprint, PM itu bakal meeting dulu nih sama lead PM. Biasanya lead PM ini, jadi di dalam satu tim itu ada namanya, kalau di kita itu namanya squad. Nah, squad ini itu terdiri dari engineer, test engineer sama PM. Nah, di atas itu ada namanya lead PM sama lead engineer. Nah, karena yang megang impact dari task itu si PM, jadi si PM ini bakal ngadain meeting kepada lead PM. Nah, Pak, ini saya ada mau fitur ini nih, impact-nya ke user seperti ini. Tapi ada sisi kemungkinan user bakal tidak dapat fitur ini, fitur yang A, karena si fitur B ini bakal naik. Nah, dari situ PM bakal ngediscuss itu si PRD atau dokumentasi itu bakal masuk ke development kah atau tidak, atau perlu direvisi. Nah, jadi kemudian setelah PRD itu di-approve oleh lead PM dan PRD itu dikerjakan di sprint itu oleh tim, baik engineer maupun baik backend maupun frontend, setelah naik, nanti PM bakal nge-tracking impact dari fitur itu gimana. Kalau aku sih kurang tahu ya toolsnya, cuman selama aku di situ biasanya PM itu bakal ngasih report. Oke. Jadi sebenarnya kalau di Tokopedia itu track untuk ngecek impact si fitur itu naik ke user itu positif atau tidak, itu biasanya di-report dari chat office. Itu kalau di kita itu pakai Slack kebetulan. Nah, kalau untuk toolsnya aku kurang tahu, cuman biasanya PM itu bakal ngasih report ke tim yang ngerjain itu, misalnya kliknya berapa, baru apakah ada fraud, kalau fraudnya cost-nya berapa, kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau untuk impact itu di kita itu yang megang PM gitu. Oke, berarti kalau di tempat Rades yang ngehandle dia itu impact kemana, fitur mana aja yang bakalan related ke yang sedang di develop itu PM. Kalau di tempatnya Yohana? Jadi di tempat aku tuh Bang Opir, misalnya nih kan tadi pertanyaannya kalau misalnya QA nih ada lagi ngetes task terus tiba-tiba ada task lain gitu. Nah, sebenarnya itu bisa didiskusiin ya. Jadi metodenya itu metode diskusi. Jadi siapa yang berdiskusi? Nah, misalnya si QA ini lagi ngetes ya, lagi ngetes. Nah, dapat tuh out of the box-nya gitu. Jadi sebenarnya ini itu nggak ada di task ini, tapi si QA-nya dapat aja gitu. Yang harus misalnya ini impact-nya ke yang lain. Nanti si QA-nya bakal nyampein juga ke product owner sama sih kayak Bang Nordes, tapi QA-nya boleh kok menyuarakan yang dia dalam pikirannya gitu, atau enggak boleh kok menyuarakan apa yang dia testing gitu. Terus nanti dia berdiskusi ke product owner, aku nemu yang ini nih gitu, tapi sebenarnya nggak ada di task ini loh gitu kan, dia discuss gitu ya sama product owner, karena si QA ini kan nggak bisa mutusin gitu apa task ini harus bisa dikerjakan, kan nggak boleh ya. Jadi dia nyampein ke product owner. Nah, kalau untuk tipsnya, nah ini ada nih tipsnya, kalau udah ada kayak gitu, ada hal-hal yang di out of the box, si product owner-nya ini bakal masukin ke Confluence. Jadi itu catat, jadi ada toolsnya namanya Confluence. Nah itu adalah tempat untuk mendokumentasiin ya, tapi dia tuh nanti ngasih judul gitu. Ini adalah dokumentasi buat yang nggak masuk di sprint ini gitu, tapi bisalah kita catat dulu karena bakal ngimpact ke task yang lain gitu, meskipun nggak kita kerjakan. Nanti tuh di list listingnya dia di Confluence. Nah, tapi dia
nge-share ke semua orang biar semua tim itu tahu gitu bahwa ada yang bakal kita kerjakan di kemudian hari yang bakal ngimpact kayak gitu. Jadi kalau ditanya toolsnya apa, mungkin bisa dicatat di Confluency. Kalau metodenya metode diskusi biasa aja kayak gitu. Nggak ada metode yang gimana-gimana. Oke, oke. Keren. Tertarik sih. Karena kan di tempatku sendiri, kan ada banyak test case, kemudian ada test sheet. Nah, untuk menganalisisnya itu, kita ada namanya kolom, kalau dia metodenya manual, ada namanya satu kolom impact. Impact ini bakalan kita isi, misalkan aku jalani tes ke skenario A, B, C, D, E gitu. Nanti di kolom ini ada impact, nanti aku buat impact-nya ke test case mana aja. Nah, ke test suite mana aja gitu. Di automation pun bisa gitu. Yang aku buat itu di Katalon bisa kita list impact, tapi nggak kita running ya, takut jadi stopper kayak yang lain. Cuma notes aja kalau ini adalah berimpact ke sini. Dari kumpulan itu biasanya kita discuss lagi ke atas. Itu bisa di hold, bisa juga di next sprint bakalan solve-nya gimana gitu. Kalau di tempat. Nah, kira-kira gitu ya, Tofi, tadi jawaban dari kita bertiga, karena kebetulan ada 3 orang di sini. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini ke Kak Yohana. Kak Yo, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk testing manual menjadi automation test, termasuk pembuatan script? Itu dari Novia. Halo Novia. Kok langsung nyebut nama ya jadi enak. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk testing? Nah ini sebenarnya sesuai deadline-nya. Jadi misalnya ada sebuah task, terus deadline-nya itu misalnya dalam QA test, itu kan ya beda-beda ya. Ada deadline untuk developing gitu. Nah terus udah masuk minggu QA nih, minggu QA itu biasanya 5 hari lah, 5 hari kerja kayak gitu, atau ditambah 2 hari Senin Selasa, terus Rabunya mau naik gitu. Sekitar semingguan lah ya kita hitung. Nah, 7 hari, 7 hari kerja ya, 7 hari kerja. Nah, itu biasanya sekitar 3 hari bisa gitu, 3 hari bisa. Terus hari selanjutnya, misalnya di hari ketiga itu juga nggak apa-apa kok, misalnya di hari 1, 2, 3 langsung udah manual testing nih. Nah, di hari ketiga itu juga nggak apa-apa kok kita langsung buat script kayak gitu. Biasanya tuh scriptnya tuh sampai deadline sih, misalnya 7 hari kan, jadi sisanya 4 hari lagi. Nah, 4 hari itu kita ngebuat script gitu. Jangan takut kalau misalnya kayak kurang gitu, karena waktu ngebuat script juga kita langsung running kok. Jadi biasanya 7 hari cukup sih manual dan automation. Biasanya yang automationnya lebih banyak karena kita udah pakai kecil, ternyata lebih banyak manual. Mungkin bisa 4 hari manual, 3 hari testing, sesuaikan aja sih. Kebijaksanaan pakai manual dan automation gitu. Oke. Berarti based on sprint kita ya, bisa 3 hari, bisa kemudian manualnya 3 hari, kemudian automation-nya itu 4 hari, atau sebaliknya, pokoknya menyesuaikan jadwal kita gitu ya. Kayaknya ini, Des bisa dengar suara nggak, Des? Kayaknya Yohana putus-putus nih. Oke. Pokoknya intinya dia tadi bilang menyesuaikan ke sprintnya yang sedang berjalan gitu. Kalau di tempat Torres gimana, Des? Sebenarnya itu tergantung sama test case yang bakal kita automate ya. Misalnya manualnya nih apa, terus ternyata si manualnya itu bisa untuk di automate. Nah itu sebenarnya didiskus waktu mau di sprint, waktu mau ngelist backlog tas-tas apa aja. Nah dari situ kan backlognya dapat nih si tes A ini mau kita automate. Nah kita harus tahu dulu test case-nya ini membutuhkan waktu berapa lama. Nah di situ sebenarnya kita tentuin berdasarkan case flow yang bakal kita kerjain itu. Biasanya kalau untuk satu flow itu maksimal itu
kita itu ngerjain 2 jam kalau misalnya flow-nya itu udah panjang. Oke. Clear ya buat Novi. Nah, buat teman-teman yang baru join, bisa nanya via chat di Zoom ini. Bisa juga dari sosial media, dari Instagram kita namanya Tech Teams ya. Nanti bisa tanya di sana. Nanti aku akan lihat list pertanyaannya. Tapi sembari kalian mempersiapkan pertanyaan teman-teman sekalian, aku mau ada sedikit game sih. Bukan game, namanya respon seorang QA engineer terhadap gambar-gambar yang aku kasih. Sebentar saya share screen ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, ini karena berhubung narasumber kita Rhodes dan Yohana, maka aku bikin judulnya di sini, What do you think? Terkait gambar-gambar yang akan aku tunjukkan. Kelihatan ya? Oke. Nah, aku mau tanya, ini nggak ada unsur untuk meremehkan rules lain ya, developer, QA, lain-lain. Nah, nggak ada, cuman have fun aja. Menurut kalian, pendapat kalian gimana sih gitu? Untuk gambar yang pertama, boleh deh. Rhodes, Des gimana pendapatnya terkait ini, Des? Gimana nih pendapatnya, Des? Nge-skip QA gitu maksudnya ya? Gimana ya? Sebenarnya itu ini senyum itu, padahal kebakaran di sananya. Sebenarnya itu tergantung di tim masing-masing sih. Biasanya kalau kayak gini itu kalau misalnya keadaan timnya itu udah nggak adem lagi. Udah misalnya dari tim dev sama tim QA itu udah nggak akur gitulah, pasti biasanya kayak gini itu kemungkinan besar. Nah, cuman ya kalau kita sebagai QA yang memang tugas kita kan menemukan bug. Nah, biasanya dari itu jika kita mendapatkan banyak bug, dev itu biasanya langsung stres karena mereka harus nge-fix lagi sementara mereka ada task lain. Nah, sebenarnya itu tergantung cara masing-masing tim untuk menghandle itu gimana supaya menghindari hal yang kayak gini. Nah, karena ini tuh memang jadi rahasia umum. Kalau misalnya QA dan dev itu keadaannya nggak baik, pasti itu bakal terjadi. Jadi kita memang harus sebisa mungkin menjaga keadaan tim itu tetap harmonis gitu. Mungkin kalau misalnya banyak bug gitu ya kita harus menyampaikan dengan baik atau gimana gitu, dengan sebaik mungkin gitu supaya menghindari kayak gini lah, kebakaran gini. Benar, setuju. Nah, kalau Yohana gimana nih? Menurut Yohana gambar ini gimana? Kayaknya masih ini ya. Iya, kayaknya masih putus-putus Kak Yo. Halo, Yohana. Masih. Halo? Ya, udah jelas nih. Kedengaran nggak? Udah. Oke. Nah, kalau Kak Yohana, gimana pendapatnya terhadap gambar ini? Udah. Kurang bagus kayaknya ya jaringannya. Bentar. Halo, Yo? Kayaknya mau reconnecting ya. Oh iya kayaknya. Bentar, tadi slide saya di mana ya? Oke, nggak apa-apa. Ini kayaknya dia masalah jaringan. Katanya dia akan join lagi. Lanjut aja dulu katanya. Oke.
Udah belum yo, Yohana? Di mute itu ya. Udah, ini udah kedengaran. Maaf ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Ini gimana nih yo, menurut yo? Nah, jadi pandangan aku pas ngeliat gambar ini, kalau si developer nge-skip QA, maka terjadilah kebakaran, huru-hara nih terjadi nih. Jadi jangan sempat developer nge-skip QA, segimanapun developer tuh nggak suka sama QA. Misalnya QA ini cerewet banget gitu, kayaknya baca banget, terus kayak bawel banget, banyak pokoknya banyak bugs-nya, terus diserahkan semua ke developer gitu. Ya kan itu demi kebaikan bersama ya teman-teman. Jadi Ya, betul. emang harus gitu loh. Gimana nggak mungkin juga kita nyimpen biasanya karena ada ini kali ya Bang Opir, ada ketidaknyamanan sama QA tersebut gitu. bisa berantem. Jangan sampai di skip. Oke. Nah, ini jawabannya seru-seru nih. Oke. Untuk yang gambar nomor 2 nih. Sorry Bang Opir, kayaknya itu ada yang nanya deh. Oh, iya, yang nanya apa ya? Bentar, tanyanya. Bukan juga, apa tuh? Dari siapa? Gabriel. Ya. Bukankah jika hal tersebut terjadi seperti pada gambar 1 akan mempengaruhi kinerja dari QA-nya juga, Bang? Ya gimana tuh? Gimana? Bukankah kalau terjadi seperti gambar 1 tadi, yang kebakaran tadi itu, akan mempengaruhi kerja QA-nya katanya. Mungkin, wah QA-nya dapat bug banyak nih, berarti kerjanya bagus gitu. Atau kan dipertanyakan juga kalau misalnya QA-nya nggak ada lulus-lulus saja, itu gimana tuh? Jadi ada pengaruhnya. Jadi kan tadi kan judulnya dev skip QA, makanya terjadilah huru-hara gitu. Makanya jangan sampai dev nge-skip QA gitu, karena itu bakal sebenarnya nggak berpengaruh ke QA doang, semuanya gitu, ke manajer juga berpengaruh. Jadi jangan sempat, ini kan dev ke QA ini kan satu tim ya Bang Opir, jadi jangan ada nge-skip gitu loh. Jadi ini pekerjaannya bersama-sama gitu. Kalau misalnya udah tahu bakal terjadi huru-hara kalau nge-skip QA, janganlah nge-skip QA gitu. Iya. Tuh, setuju. Karena kita satu tim. Hidup. Ya, satu tim. Ya pasti ya berarti terjawab ya tadi nggak hanya QA doang yang berimpact, tapi ke semua tim dan user, karena output juga user yang pakai. Nggak jelas nih kerja IT-nya, ntar dibilang gitu gimana coba? Berarti ke semua ya. Itu makanya. Ya. Oke, gambar yang kedua kita lanjut. Gambar yang kedua adalah, kelihatan nggak gambar? Ini masih gambar 1 ya? Ya. Ini gambar 2 ini gimana pendapat kalian? Dari Kak Yohana dulu boleh? Ini developernya bilang, I can make it, aku bisa buat katanya. Terus si developernya, aku bisa menghancurkannya gitu, atau mengobrak-abriknya gitu. Gimana nih pendapat? Astaga. Suaraku kedengeran nggak, Pir? Kedengaran. Oh, kedengeran. Nah, ini sebenarnya ini ya kunci QA gitu. Maksudnya ini adalah kemampuan QA. Jadi kemampuan QA itu ada mengusilkan segala fitur gitu. Jadi yang nggak bener, yang harusnya udah bener di nggak benerin sama dia gitu. Pokoknya harus dapat isu, pokoknya harus dapat bugs kayak gitu. Pokoknya ini fitur harus bener-bener jalan dengan baik gitu. Nanti ini emang harus sih, ini emang Ya ini emang harus ya. Kayaknya ini. Ya kayaknya koneksi lagi. Ya yuk, kayaknya jaringannya Yohana kurang bagus deh. Nanti coba ini videonya dimatiin boleh yuk untuk ini. Videonya dimatiin kayaknya bakal lebih lancar lagi deh. Halo yuk, kedengeran nggak suaranya? Oke, dia lagi bermasalah sama jaringan kayaknya. Nah, kalau menurut Rodes gimana nih kalau gambar yang ini? Kalau ini sih memang related ya. Karena biasanya itu
developer itu biasanya bikin untuk positif case-nya doang. Negatifnya itu biasanya dev itu skip. Nah, disitulah gunanya kita untuk menyempurnakan API atau fitur yang udah dibikin. Nah, karena tujuan akhirnya itu adalah untuk membuat user nyaman menggunakan fitur itu kan. Jadi ya kita memang sebenarnya ini bukan nge-break sih, sebenarnya lebih ke menyempurnakan apa yang dibikin sama developernya. Nah, jadi si developernya buat, kita tes apa kelemahan dari fitur yang develop mereka, nanti mereka sempurnain lagi, kan nanti impact-nya kan user nanti bisa memakai fitur itu dengan baik, terus kinerja tim kita juga bagus. Gitu. Jadi lebih saling membantu satu sama lain sih, karena kita sebagai itu memang tugasnya untuk menyempurnakan atau menyempurnakan apa yang sudah dibikin oleh developernya. Setuju. Poin yang disampaikan Yohana tadi usil, tapi usilnya itu positif, benar nggak? Baik, iya. Sebenarnya baik. Ini kayaknya dia masih bermasalah sama wifi-nya. Kita lanjut aja kali ya ke gambar berikutnya. Itu ada yang chat lagi. Ada yang apa? Ada yang tanya lagi. Ada yang bertanya lagi. Oke, sebentar saya baca. Dia bilang, Bang, Kak, sorry, gimana ya caranya biar tidur dapat tepat waktu kalau udah full time? Oh, emang ini satu hal isu deh kayaknya di mana-mana. Benar nggak? Jadi ini seringkali nanya gitu. Nah, gimana ya? Bang Opir dulu deh yang jawab. kalau aku pribadi sih, yang penting task dikerjakan. Nah, aku usahain sih selalu on time gitu. Jadi ya at least malam jangan terlalu jam 8 ke atas atau udah parah banget lah kalau misalnya aku kerja itu sampai di atas jam 8 gitu. Biasanya sih kalau nggak bisa selesai hari ini, dilanjutin aja besok. Tapi jangan sampai ngaret gitu. Sprint kita kan 2 minggu, nggak boleh udah diplot 2 minggu nih. Jangan sempat gara-gara kerjaan ini tidur kita berantakan segala macam. Aku selalu mengusahakan itu sih. Tapi dari beberapa orang yang aku tahu itu mereka justru lebih enak kerjanya malam gitu. Lebih apalagi developer itu mungkin dapat inspirasinya malam gitu. Benar-benar sih. Tergantung cara orangnya lagi sih. Mengatasin itu gimana. Ada yang pengen tidur cepat, ya paling kalau pengen tidur cepat ya kalau jangan apa ya beraktivitas lagi sih di jam udah pengen tidur. Misalnya pengen tidur jam 10 tapi masih buka HP, ya udah bakal sampai jam 1 itu bakal nggak tidur sih. Betul. Betul. Jadi kayaknya jawabannya ini based on Bang Des. Oke Bang Alders. Oke Alders, nanti kita ini ya. Sorry ya, aku ini. Kapan aku bicara, Pir? Ya, nanti kita ini ya, Dek. Apa Alders? Nanti kita atur jadwal. Oke. Jadi tergantung ya, berarti. Iya. Benar. Aduh, boleh di-mute dulu nggak, minta tolong? Boleh di-mute dulu nggak, guys? Pak Opir. Mau nanya itu yang kuchat, tolong dibalas dong, Pak. Iya, siap. Siap. Kita bahas dulu nih. Dia nanya, siang Pak Opir, saya mau bertanya gimana sih biar kita pede dalam melakukan tuh. Ini sebenarnya out of the box ya kayaknya dari bahasan ini. Jadi kita ini aja. Nah, tadi sesuai gambar yang tadi ya. Jadi tergantung orang-orang mengerjakan pekerjaan kita itu bagaimana. Nah, kalau gambar yang ketiga ini gimana nih? Udah share screen belum ya? Belum ya? Belum. Bentar, aku ini dulu. Sekarang gambar yang ketiga. Nah, ini gimana?
Kak Yohana boleh baru masuk. Oh iya. Iya nih guys, baru masuk. Maaf ya teman-teman. Kalau menurut Hana ini gimana? Yang mana nih Bang Opi? Gambar ya yang ini nih. Oke, tester, I found a defect today. Nah, ini. Ini suatu hal yang membahagiakan ya bagi tester gitu. Jadi sebenarnya membahagiakan bukan supaya developernya mati-matian gitu nge-fixingnya, bukan ya. Jadi kenapa wajahnya senyum seperti itu? Jadi karena emang QA ini jiwa-jiwanya emang harus menemukan isu gitu. Gimana sih supaya ini gagal gitu loh. Kita harus sampai menemukannya. Jangan sampai kegagalannya udah di production. Jadi mikirnya gini loh. Jadi si tester ini mendingan dapat isu atau dapat bugs itu selagi belum ke production gitu ya, harus di stagingnya dulu, dapat production dapat isu nggak apa-apa deh banyak-banyak di staging daripada nanti defect-nya itu ada di production. Yang pertama malu ya sama user, yang kedua dia pasti disalahin gitu, kenapa kamu ngelolosin gitu pas sudah di production, di staging emang nggak dites gitu. Nah itu impact-nya ke dia juga gitu. Jadi ini kenapa mukanya bahagia ya, emang harus bahagia kalau nemuin defect gitu, karena itu emang tujuan tester. Oh gitu ya. Iya, itu harus bahagia sih guys. Kalau menurut Bang Roni gimana nih? Ya, sama sih kayak Yohana. Jadi ya kita itu ibaratnya kalau misalnya ada ketemu back major, pasti itu memberikan rasa senang pada kita sendiri sih sebagai tester, karena kita yang pertama dapat bug itu apa, kemudian kita lebih ke arah ini sih, bukan senang juga karena dev-nya pasti nge-fix lagi. Nah, tapi kita senang karena sebelum naik kita dapat ini gitu. Benar. Justru ini kita senang kalau misalnya dapat itu sebelum naik, tapi sedih kalau misalnya dapat bug itu setelah naik gitu sih. Benar. Jangan sempat user dulu yang tahu bugnya apa gitu ya. Betul. Oke. Jadi dari kedua intinya sih aku lihat sih tadi mereka bahagia menemukan itu. Bahagia, positif daripada sampai ke user, lebih baik kita duluan. Ya. Jadi kayaknya user itu rajanya kita gitu. Betul. Oke, gimana kalau gambar yang ini? Sama juga sih kayak yang tadi. Kita langsung ke gambar 5 aja ya. Nah ini. If everybody prepare project documentation, I would be so happy. Ini tadi udah kita bahas. Jadi kalau dokumentasinya udah clear, maka kita juga yang ngerjakan pasti enak dong. Benar nggak? Betul, jelas gitu. Ya benar. Kalau di tempat Yohana itu dokumen itu ada berapa banyak sih yang dilempar ke IT? Kalau di tempatku dulu ada namanya BRD, ada namanya FSD. Jadi FSD itu lebih ke fungsional gitu. Kalau BRD kan ke bisnis prosesnya. Kalau di tempat Yohana berapa? Kalau di tempat aku 2 juga sih Bang Opir, cuma namanya agak beda. Yang pertama BRD sama Confluence yang tadi aku bilang kayak gitu. Sama juga sih fungsinya sama kayak FSD sih, cuma namanya aja. Kalau di tempat Brulis? Kalau di kita itu sama sih, cuman kita itu lebih fokus untuk di dokumentasi di Confluence-nya doang. Oke. Itu dari kelima gambar itu berarti itu pendapat dari kedua narasumber kita terhadap gambar-gambar yang tadi. Sebenarnya ada yang kocak, ada yang memang bukan bahagia karena menemukan bug, tapi untuk kebaikan bersama. Benar kan ya? Ya, betul Bang Opir. Oke, kayaknya kita udah sangat banyak dapat masukan, udah banyak dapat ilmu dari jenis testing. Udah berapa tadi tuh? Smoke test, ada retesting, testing, performance testing, load testing pakai Gmeter segala macam, automation testing pakai tools apa aja. Buat teman-teman yang nanti mau tahu lebih dalam bisa chat ke Bang Rodes, boleh langsung ke Kak Yohana juga boleh, ke saya juga boleh. Nanti kita akan bahas nanti
baiknya seperti apa gitu. Kemudian, nah ada pertanyaan satu lagi nih dari Johannes Christian. Ketika dapat bug setelah di production, di company masing-masing ketika user menemukan itu, ada nggak reward dari tiap company speakernya ke user yang nemuin itu? Maksudnya gimana nih? Maksudnya kita usernya nemuin isu di production, kemudian usernya dikasih reward gitu? Kayak gitu nggak? Ya, mungkin gitu. Kayaknya gitu sih. Boleh. Itu Kak Ihana gimana? Nggak ada sih. Nggak ada reward ya, mohon maaf. Lebih maki-maki sih sebenarnya. Enggak, jadi usernya gini Bang Opir, biasanya user itu ngomongnya nggak bagus ya, maksudnya dia bakal ngasih komen misalnya kayak di Play Store gitu, dia bakal ngasih komen langsung yang nembak gitu, misalnya nggak bagus nih, kayak gitu, apaan sih ini, siapa sih gitu, jadi dia nggak langsung yang nge-email ke perusahaan gitu. Kalau user yang benar-benar mau ikut memperbaiki kan harusnya dia nge-email ke perusahaan, hari ini saya dapat ini gimana ya, tolong ya diproses, misalnya begitu. Biasanya user kan sama dengan netizen ya, biasanya mulutnya agak pedas sih, nggak mungkin langsung yang baik sebenarnya. Setuju. Lebih ke rating kita di Play Store, kalau misalkan dia mobile. Kalau dia website biasa, mungkin mereka akan email atau apalah yang bisa mereka kerjakan. Kalau di tempat Rodes ada reward nggak? Kalau di aku sih, di tempat aku ya, itu tergantung bug yang di-report sih. Jadi kalau misalnya si usernya itu ada kerugian, misalnya kena fraud gitu, dari kita itu biasanya bakal ngasih reward sebagai tanda minta maaf dari kita kalau misalnya si usernya itu rugi atau kena fraud gitu. Jadi tergantung sama bug yang ditemukan sama user. Kalau misalnya bugnya karena misalnya ini nggak bisa diklik gitu, itu biasanya kita langsung nge-fix dengan kita membantu user dengan cara nge-fix itu dengan secepat mungkin. Itu sih, tergantung bugnya, majornya. Biasanya istilah ini banyaknya itu kalau di bug bounty gitu ya, memburu bug-bug di company gitu. Ya benar. Sama apa? Bahkan aku pernah perusahaan apa ya, lupa. Dia pernah menemukan isu, tapi karena dia juga udah anak IT gitu, jadi dia ngebobol gitu. Nah, ujungnya apa reward yang dikasih ke dia apa? Dia dipekerjakan di perusahaan itu untuk memperbaiki itu gitu. Pernah baca nggak? Pernah kan? Pernah. Nah, gitu. Jadi rewardnya company itu bisa dari segi penilaian di Play Store, kemudian bahkan orang yang impact-nya gede gitu bisa dipekerjakan di perusahaannya, kemudian dia jadi ya itu sebuah reward juga kan untuk dia bekerja di company itu. Oke. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan? Last question. Dari rating 1 sampai 5 menurut speaker sekarang ini, menurut Anda berapa rating penanganan bug di company Anda? Speaker. Oke, menurut kalian gimana? Beda dulu nih. Nah, di sini Q-nya mulai berperan nih. 1 itu baik, atau 5 itu baik, atau 1 itu buruk, 5 itu buruk. Kita nggak bisa jawab dong 1 atau 5 gitu. Benar nggak? Benar sih. Iya sih. Jadi harus tahu dulu 1 itu baik, 5 itu baik, atau 5 itu jelek, 1 itu jelek. Gitu. Oke, dari sekian banyak ini, sangat banyak yang kita dapatkan dari hasil diskusi. Semoga karena ini waktunya juga udah mulai mepet ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Rhodes dan juga Yohana. Sukses buat karir kalian dimanapun kalian berkarir, di company manapun kalian berkarir. Harapannya sih segeralah selesai pandemi ini. Nanti rencananya podcastnya biar langsung hadap-hadapan gitu. Jadi anak-anaknya nggak via online lagi. Jadi sangat berterima kasih buat ilmunya juga yang udah sharing di company kalian, buat anak-anak IT di sana yang bingung mau jadi apa, mau karena kalau anak itu misalnya developer gitu, tapi ada juga posisi lain seperti QA, business analyst, kemudian quality control, PM, masih banyak UI UX gitu. Nah, jadi
terima kasih buat Kak Yohana dan Rhodes. Saya kira mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman kita atau adik-adik yang lagi di studinya biar mau jadi QA. Bang Rhodes dulu kali ya. Boleh, boleh. Kalau dari aku sih untuk semuanya, khususnya yang masih dalam proses studi, pokoknya tetap semangat. Pastiin yang kalian jalani itu lebih berat daripada yang kita jalani sebelumnya, karena di masa pandemi ini kalian pasti belajarnya secara online dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk kalian untuk mengikuti belajar itu gimana. Nah, itu juga sisi positifnya dari pandemi ini, kalian pasti ya bisa belajar untuk memanajemen waktu kalian sendiri. Nah, dengan kalian bisa manajemen nanti waktu kalian selama kuliah, pasti nanti kalian setelah masuk dunia kerja pasti kalian bakal lebih cepat untuk menyesuaikan setelah di dunia kerja, karena kalian sudah bisa mengatur diri kalian sendiri, kalian prioritas apa-apa saja yang bakal kalian kerjakan nanti setelah masuk dunia kerja gitu. Jadi kalian harus tetap semangat, jangan jadi semakin stres gara-gara studinya cuma online segala macam gitu, kita nggak bisa discuss gitu. Jadi kita harus mikirkan gimana solusinya gitu. Pokoknya tetap semangat aja. Siap, benar-benar. Jangan mulu ini masalah nggak bisa. Tapi mikirkan solusi, benar nggak? Benar. Ya. Nah, kalau dari Kak Yohana mungkin? Dari aku ada ya tips beberapa. Ini tadi aku baca, ada sih mungkin Bang Opir kelewat ya. Jadi ada si Jan Sutris yang nanya gimana tips untuk fresh graduate. Nah kebetulan Bang Opir juga lagi nanya tips, jadi aku jawab sekalian ya Jan Sutris. Nah ini tips buat adik-adik yang bakal jadi fresh graduate ya, sama yang udah fresh graduate mungkin ada di sini. Jadi sebenarnya emang iya sih kalau misalnya kita fresh graduate itu takut ya pada dunia kerja, karena kita tuh mikirnya udah kayak aduh aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan gitu, pasti selalu mikirnya kayak gitu. Aku tuh kentang loh gitu, kalau anak-anak sekarang kan aduh kentang nih nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya bukan nggak tahu apa-apa, sebenarnya kita tuh hanya tidak mau kayaknya bermasalah lagi, yo. Kayaknya bermasalah lagi nih. Boleh ya? Halo? Ya. Videonya ya, matiin aja lah ya. Ya. Matiin video aja ya Bang Opir. Ya, silakan. Nah, jadi tipsnya itu nggak usah takut di dunia kerja, karena takutnya itu bukan karena, jangan takut karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi mikirnya itu sebenarnya kita tahu apa-apa. Kayaknya masih bermasalah, yuk. Nanti kita nggak mengembangkan diri aja gitu. Jadi kalau ya, karena berhubung kayaknya jaringannya kurang bagus ya, nanti saya akan tulis di story IG maupun di postingan pesan-pesan dari Kak Ibu itu apa aja. Nanti mungkin lebih detailnya di sana kali ya. Jadi karena berhubung jaringannya kurang bagus, nanti kita record di IG story. Kemudian buat teman-teman yang mungkin belum sempat join nih, tapi pengen join padahal ada jadwal tertentu, nanti ini bisa lihat di YouTube. Nanti saya akan share juga link YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa nonton dari awal. Karena sangat banyak ya tadi pengetahuan yang kita dapat. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah standby dari tadi 29 orang, bahkan lebih tetap standby mendengarkan kita berdiskusi, dan pertanyaannya benar-benar menarik untuk dibahas gitu. Kemudian terima kasih juga ke Rhodes dan Yohana ya. Terima kasih buat waktunya.
saya kira cukup sekian untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat, stay safe buat kita semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sorry, saya ada miss. Boleh dinyalakan videonya? Kita ambil screenshot dulu untuk dokumentasi. Buat teman-teman boleh dinyalain videonya. Oke, siap. Bang Upir, video aku kau mute. Boleh dinyalain aja ya? Ya, gini. Kami Bang Opir, kami. Ya. Siap. Satu, kita ambil video ya. Foto. 1, 2, 3. Oke, slide satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Opir.